Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang jauh lebih baik dari hari kemarin. Dan tentunya kita semua berdoa jika ada di antara Anda yang sedang sakit ataupun sedang ada dalam suatu masalah, jangan pernah putus asa. Sejatinya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita dan mungkin saat itu ini yang kita butuhkan. Karena Allah Maha mengetahui daripada kita sebagai seorang manusia. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, sangat berbahagia sekali karena pada kesempatan kali ini saya Irfala Septiana dapat kembali menyapa Anda dalam program Inspirasi Sukses bersama Kausar Management. Nah, pemirsa, seperti biasa Inspirasi Sukses akan senantiasa berbagi kisah semangat, berbagi motivasi, dan kali ini temanya sangat menarik sekali karena tema kita kali ini adalah hidup harus bahagia. Ini kembali mengingatkan kita pemirsa, apa sih sebenarnya makna hidup seseorang? Kalau di tema kali ini ada hidup harus bahagia, nanti kita akan langsung tanya sama narasumber kita yang sudah tak asing lagi, yang senantiasa menemani kita di setiap episodenya, yakni adalah Kang Edvan Kausar, seorang motivator nasional dan juga sebagai seorang founder dari Kausar Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bahagia sekali ya? Harus selalu bahagia. Harus selalu bahagia, seperti temanya ya, sepertinya sudah menyesuaikan nih ya sejak awal ya. Jadi semua aktivitasnya dibikin bahagia. Ya, intinya jangan lupa bahagia. Oh, jangan lupa bahagia ya. Kalau ketawa sekarang juga kadang-kadang orang bukan ketawa bahagia tuh. Gitu ya? Ketawa cuma buat iklan. Pencitraan Kang Edvan. Oke, dan kali ini kita ditemani oleh bintang tamu kita pemirsa dalam episode kali ini, yaitu adalah Adib Mubaroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Kau pasti sudah sering nonton ya, jadi tahu nama saya. Terima kasih loh Adib sebagai seorang trainer Buddha dan insya Allah bisa terus memberikan inspirasi dan motivasi ya kepada kawan-kawan semuanya. Sehat hari ini? Alhamdulillah bahagia. Oh, alhamdulillah bahagia. Wih, semuanya sudah sesuai tema semua ya, alhamdulillah. Tapi senang loh kita bisa jumpa, jadi kita bisa tertawa bersama ya di layar kaca. Oke, alhamdulillah. Nah, Kang Edvan, ini bicara tentang hidup harus bahagia. Emang sebenarnya apa sih makna hidup sebenarnya? Hidup itu sebetulnya maknanya adalah untuk ibadah ya. Oke. Karena kalau diibaratkan profesor, bayangkan kita nih, kita adalah seorang profesor, kita bisa menciptakan robot, kemudian kita bisa menciptakan robot itu sama seperti kita bisa makan, bisa minum, bisa memilih hidupnya. Kira-kira sebagai seorang profesor yang menciptakannya, apa yang kita harapkan dari robot itu? Tentunya adalah mengikuti keinginan maunya saya kan? Betul. Ya. Dan sekarang bayangin kalau si robot tersebut malah tidak mau mengikuti keinginan kita. Kira-kira apa yang perasaan kita? Saya ambil, saya banting langsung ya, biar hancur itu robotnya. Emosi ya, emosi. Ya, kita sebagai penciptanya pasti gimana nih, udah syukur gue hidupin gitu. Betul, kan. betul. Udah syukur nih, udah saya buat sedemikian rupa sebagus mungkin, malah ngelawan lagi, ngelunjak lagi. Ya, nah kurang lebih seperti itulah Allah. Bukan berarti Allah marah itunya, bukan ya. Tapi Allah pun menciptakan kita dengan sepenuh kecintaan, sepenuh kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Kemudian Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik mungkin, dan Allah jadikan kita manusia yang paling sempurna, bisa memilih kehidupannya, tapi sayangnya manusianya seringkali bertindak bukan dengan kemauan Allah. Itulah makanya pemirsa, jangan sampai kita manusia yang punya akal, punya pikiran, tapi kalah sama robot ya. Iya, nggak mau ngikuti. Kira-kira gimana sebagai penciptanya? Marah. Tanda kutip kasar nih, kalau saya nih sebagai manusia, udah syukur diciptakan. Kita nggak pernah minta kan? Betul. Udah syukur diciptakan, kok malah ngelawan, kok malah ngelunjak, kok malah ngikutin kemauan diri sendiri. Nah itu, seringkali kita sebagai manusia, seringkali lebih mengikuti keinginan diri kita sendiri. Lupa kalau kita diciptakan itu untuk sebuah tujuan. Allah menciptakan kita itu untuk sebuah tujuan, bahwa agar kita mengikuti keinginan Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Tanda kutip, kita diciptakan untuk membuat Allah senang. Betul. Iya kan? Iya. Nah, seringkali tapi kita ketika Allah kasih ujian, nih saya kasih misalnya secara finansial, Allah kasih ujian, kita seringkali marah, ya Allah kok gini banget. Tapi padahal Nabi Muhammad sendiri mengajarkan ketika hidup, ya ini esensi hidup tadi ya, ketika hidup Nabi Muhammad dilempari kotoran unta misalnya oleh anak-anak Taif, apakah Rasulullah berkata, ya Allah tega banget, ya Allah, Nabi ya Allah. Apalagi saya udah menuruti apa yang engkau perintahkan. Nah, ya kan? Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Yang Rasulullah katakan, aku ikhlas ya Allah, hanya agar engkau senang kepadaku. Karena Rasulullah yakin, kalau Allah sudah suka, senang kepada kita, menyukai kita, perilaku kita, maka jangankan kita berdoa, baru punya keinginan saja, insya Allah, Allah yang mencintai kita akan mengabulkannya untuk kita.
Masya Allah, luar biasa ya. Hidup. Jadi itu adalah hidup ya, hidup itu adalah untuk mengikuti dan menyenangkan Allah, mengikuti kemauan Allah dan membuat Allah senang sebagai yang menciptakan kita. Kalau manusia ini kebalik pemirsa, malah mendekati apa yang Allah larang dan menjauhi apa yang Allah perintahkan ya kan. Dan yang penting dirinya senang. Iya, dirinya senang. Tapi ini berkaitan dengan hidup itu harus bahagia. Tadi kan ya nggak apa-apa dong, yang penting kan kita senang. Yang penting Allah senang sebetulnya, bukan yang kita senang. Ya, karena Allah itu seperti ini. Bayangin, kalau kita cinta sama seseorang, apa yang terjadi? Lautan kan kudaki, ya kan? Salah tuh. Gunung kan kudaki, lautan kan keseberangi, betul ya? Betul. Apalagi ini Allah yang menciptakan cinta. Oh. Bayangkan kalau Allah sudah cinta kepada kita, wah, apapun yang kita inginkan, kita akan senang. Kenapa? Karena semua akan Allah berikan. Jadi Allah itu cuma sabar sebentar saja, 1/3 jam saja, 2/3 jam saja waktu akhirat. Kau hidup mengikuti keinginanku, kata Allah. Kelak akan kuberikan semuanya yang kau inginkan di dalam surga. Ya, kalau Kak Adib sendiri nih bagaimana? Apa sih sebenarnya ingin dicari dalam hidup ini? Yang ingin dicari dalam hidup ini tentunya adalah, ujungnya adalah untuk bahagia. Banyak orang yang ingin mempunyai mobil mewah, rumah megah, istri soleha, anak-anak yang pintar, yang soleh-soleha. Betul. Itu ujungnya adalah ingin bahagia. Itu seperti itu. Berarti kalau udah punya rumah yang mewah, mobil yang mewah, berarti Kak Adib sudah pasti bahagia? Belum tentu sebenarnya. Bagaimana kita cara memandangnya dan kita bersyukurnya, seberapa kita bersyukur itu akan membawa kita bahagia atau tidaknya. Nah, punya nggak sih sebuah kisah ataupun saat ini kehidupan sedang dijalani, apakah sudah bahagia atau bagaimana? Itu bagaimana kita cara memandang dan bagaimana kita merasakan hal yang berbeda sesuai dengan rasa syukur kita. Misalnya saya diberikan rezeki sepeda. Kita bersyukur. Kalau melihatnya ke atas, kita bawaannya iri dan pengennya lebih dan tidak bersyukur. Tapi saya bersyukur mempunyai sepeda karena orang lain masih banyak yang jalan kaki. Jadi begitu. Bagaimana kita cara memandangnya saja. Kalau Kak Adib sendiri hidupnya saat ini sudah bahagiakah atau belum dia justru? Alhamdulillah sudah bahagia sekali. Sudah bahagia sekali ya. Karena apa? Karena segala yang dicita-cita. Latihan bahagia. Bisa jadi betul. Sepertinya bahagia memang perlu latihan juga nggak sih? Iya. Ya balik lagi, betul seperti apa yang Mas Adib sampaikan. Jadi memang sebetulnya ujung-ujung yang kita cari dari semua hal yang kita cari di dunia ini adalah kebahagiaan. Ya, kita ingin banyak uang karena ingin bahagia. Kita ingin punya anak soleh, betul tadi, karena ingin bahagia. Istri soleha, ingin bahagia. Masuk surga karena kita ingin bahagia. Berjumpa dengan Allah pun karena kita ingin bahagia. Berjumpa dengan Rasulullah karena ingin kita bahagia. Dan terakhir, tidak mau masuk neraka karena kita ingin bahagia. Karena kalau masuk neraka, kita tidak akan bahagia. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya, semua hal yang kita cari itu ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Sayangnya tidak banyak orang yang sadar akan hal itu. Itulah yang membuat kadang-kadang tadi komponen-komponen bahagia seperti barang-barang mewah seperti itu ya tidak banyak membuat orang lain itu benar-benar bahagia sebenarnya. Ya, karena sebetulnya ada kebahagiaan sejati, ada kebahagiaan semu. Apa itu kebahagiaan semu? Contohnya yaitu kebahagiaan yang sifatnya fisik. Uang, kemudian uang, mobil, kendaraan, rumah. Nah itu sifatnya fisik tuh. Kita bahagia ketika kita baru mendapatkannya. Coba mobil baru bahagia nggak? Bahagia banget. Berapa lama kebahagiaannya? 2-3 bulan. Itu mending. Ada juga yang 2-3 minggu udah biasa aja tuh. Ya ampun. Iya kan? Ada juga yang kemudian rumah mewah. Awal-awalnya saja bahagia. Nah, itu sifatnya kebahagiaan yang sifatnya fisik. Bahagianya hanya di awal. Atau misalnya ada juga yang bahagianya hanya di waktu tertentu. Misalnya gajian. Akhir bulan, wow bahagia gitu ya. Awal bulan masih bahagia. Udah gitu gajinya 5, 6, 7, maksudnya tanggal 5, 6, 7 sudah koma gitu ya. Itu bahagia hanya di awal bulan. Di akhir bulan, di pertengahan bulan udah stres lagi. Nah itulah sifatnya kebahagiaan fisik. Ada juga kebahagiaan yang sifatnya emosional. Contohnya ketika dipuji, dihargai, disanjung, dihormati. Nah itu kita bahagia ketika dihormati dan disanjung, dihargai. Contohnya adalah orang baru naik haji, inginnya selalu disebut haji. Nah karena menganggap kebahagiaan adalah ketika kita sudah dipanggil haji. Padahal berapa lama bahagianya? Apakah itu betul kebahagiaan sejati? Nah yang ketiga ada lagi, nanti kita jelaskan. Oke, ini jadi misteri ya sepertinya ya. Mau bahagia aja, kita harus mengetahui banyak loh sebenarnya yang bisa membuat kita bahagia. Bukan hanya kemewahan dunia saja. Nah kalau Kak Adib sendiri nih, bahagia yang waktu paling bahagia yang Kak Adib pernah lewati saat apa sih? Saat apa yang kita impikan tercapai. Apa salah satu impiannya? Saya
ingin umroh di tahun 2017, alhamdulillah tercapai. Masya Allah, alhamdulillah. Ini pastinya ya pencapaian suatu keberhasilan yang didapatkan oleh seseorang ini tentu tak lepas dari usaha, dari upaya yang dilakukan. Apa yang doa tentunya ya. Nah, kemudian apa yang diupayakan oleh Kak Adib untuk mewujudkan cita-cita tersebut? Yang pertama adalah berdoa. Dengan berdoa kita akan memudahkan jalan kita untuk usaha. Yang kedua itu adalah usaha. Setelah usaha, kita yang berkaitan dengan impian kita apa, terus kita usaha. Misalnya saya pengen umroh, caranya gimana? Deketin travel umroh, deketin sama leader-leader umroh, supaya kita dapat rezeki umroh. Sudah mendekatkan diri juga ya, hebat loh Kak Adib loh. Besok saya mau berkunjung ke setiap kantor-kantor travel umroh ya, supaya saya bisa umroh juga di setiap tahunnya. Itu bagian dari ikhtiar. Selangkah lebih dekat ke Baitullah sebetulnya dengan cara seperti itu, karena Allah menilai ikhtiar kita. Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa. Dan nanti kita akan masih dengarkan lagi tentunya apa yang akan disampaikan oleh Kang Edvan yang tadi masih menjadi misteri. Tetap di Inspirasi Sukses bersama Kausar Management. Saat ini perusahaan dan instansi dituntut untuk terus mengembangkan sumber daya spiritual, culture building, MC, outbound, dan storytelling.